Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini memang pada akhirnya sangat menyulitkan. Ini menyulitkan pihak pekerja untuk mengambil haknya. Padahal sekali lagi secara filosofis JHT itu bukan dalam bentuk asuransi sebenarnya, tapi itu dalam bentuk tabungan, titipan uang dari pekerja. Karena kalau kita bicara tentang jaminan pensiun, sudah ada jaminan pensiun tadi. PP 45 sudah disebutkan jaminan pensiun. Dan itu baru lahir jaminan pensiun di tahun 2015. Sedangkan JHT itu lahir sebenarnya sejak Undang-Undang Jam Sostek tahun 1992. Kemudian dilakukan perubahan-perubahan dan akhirnya sampai dilakukannya Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 ya, tentang SJSN. Nah sebenarnya JHT itu sudah dari dulu sudah ada, pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, tapi belakangan ini entah apa yang terjadi, kemudian malah mempersulit. Kita ketahui bersama bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, klaster ketenagakerjaan, di mana perusahaan dengan mudah untuk melakukan PHK. Pekerja pun mendapatkan pesangon begitu sedikit dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya di Undang-Undang 13. Nah sehingga dicampur lagi dengan adanya COVID-19 ini yang merupakan pintu masuk post major untuk melakukan efisiensi, pada akhirnya banyak sekali perusahaan yang melakukan efisiensi dengan cara mengurangi pekerjanya. Disinilah pada akhirnya mungkin ya pemikiran saya pada akhirnya banyak sekali berbondong-bondong dalam waktu yang sama dan serentak para pekerja yang ter-PHK ini mengambil uang JHT-nya. Namun entah apalah daya, mungkin ya terjadi sesuatu yang mungkin saja tidak bisa diberikan kepada pekerja dalam waktu yang serentak dan seketika bersamaan. Nah, jadi prinsipnya kalau saya bicara secara akademisi, maka sudah semestinya peraturan pemerintah atau undang-undang yang dibuat itu harus mengedepankan keadilan. Harus mengedepankan keadilan. Kenapa demikian? Suatu peraturan, suatu undang-undang, suatu hukum yang dibuat tanpa mengedepankan keadilan, maka sama saja dengan kejahatan yang dilegalkan. Bagi saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ino, lihat tengah dulu. Diskusi ini saya akan simpulkan bahwa sudah semestinya dan secepatnya agar Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini direvisi atau setidaknya dicabut kembali lagi kepada Permenaker nomor 19 tahun 2015. Karena jangan sampai hak-hak buruh ini menjadi tertunda untuk dikembalikannya. Ya, karena sesuai ajas hukumnya bahwa hak-hak buruh pada saat hubungan kerja itu selesai, maka dikembalikanlah hak-haknya kepada yang memilikinya. Jadi saya harap dari Kementerian Tenaga Kerja untuk segera melakukan revisi terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang JHT ini ya, jaminan hari tua, dan atau setidaknya dikembalikan lagi kepada Permenaker nomor 19 tahun 2015. Ya. Kira-kira itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Dari Ibu yang sampaikan. Ada boleh sampai? Kalau statement saya sih mungkin sudah dibahas dengan Pak Dr. Anwar, tetapi kalau untuk saran saya untuk mengganti menteri sebenarnya seorang yang lebih berkapasitas atau yang paham dengan ilmu perburuhan ya. Kalau menurut saya pribadi, saya mengusulkan Dr. Anwar Burma sebagai Menteri Tenaga Kerja. Amin. Baik. Atas dasar apa, Bu? Ya, Diusulkan atas dasar apa? atas dasar pengalaman. Atas Direvisi atau setidaknya dicabut kembali lagi kepada Permenaker nomor 19 tahun 2015. Karena jangan sampai hak-hak buruh ini menjadi tertunda untuk dikembalikannya. Karena sesuai ajas hukumnya bahwa hak-hak buruh pada saat hubungan kerja itu selesai, maka dikembalikanlah hak-haknya kepada yang memilikinya. Jadi saya harap dari Kementerian Tenaga Kerja untuk segera melakukan revisi terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022 dan JHT ini ya, dan atau setidaknya dikembalikan lagi kepada
Permenaker nomor 19 tahun 2020. Kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih. Dari ibu yang sampaikan gimana? Ya, Ibu Ketum. Ada Pak Santi? Kalau statement saya sih mungkin sudah dibeberkan dengan Pak Dr. Anwar, tetapi kalau untuk saran saya untuk pengganti menteri sebenarnya seorang yang lebih berkapasitas atau yang paham dengan ilmu perburuan ya. Kalau menurut saya pribadi, saya mengusulkan Dr. Anwar Burma sebagai Menteri Tenaga Kerja. Atas dasar apa, Bu? Ya, Jadi diusulkan atas dasar apa? atas dasar pengalaman. Atas dasar pengalaman, atas dasar kapasitas, elektabilitas, ya kan beliau punya dan beliau mampu. Saya rasa itu. Sukses selalu, Bu. Buruh. Bagaimana kalau rakyat buruh sudah turun ke jalan untuk menolak Permenaker ini? Kita angkat tangan. Buruh yang turun tangan ke jalan. Efek dampak krusial untuk Indonesia ini adalah pemimpin pemerintahan kita, Pak Presiden Joko Widodo. Apabila Pak Jokowi tidak bisa memberikan statement ke bawah untuk para menterinya, kenapa tidak di era zaman detik-detik beliau masa jabatan 2024 ini tidak ada rotasi? Harus ada rotasi untuk perubahan reshuffle kabinet. Apabila reshuffle kabinet masih dipertahankan untuk Menaker, saya khusus dari Alun Advokasi Rakyat untuk Nusantara dan KPRI 1 mengusulkan untuk sosok beliau mendampingi Menteri Tenaga Kerja Wamennya, yaitu kalau menurut saya sudah cocok kalau seandainya dari narasumber kita kira-kira bersedia untuk mendampingi Pak Wamen menjaga stabilitas perekonomian tenaga kerja kita Pak buruh, untuk menjaga sosok kepemimpinan Pak Jokowi sampai 2024. Dari saya cukup segitu aja Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.